Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Al-Farizi, kelas 11 MIPA 7 SMA Negeri Titian Teras. Di sini saya akan mendemonstrasi video yaitu tugas bahasa Indonesia tentang drama yang berjudul Peti Paling Berat. Yanto, Asep, dan Kodir adalah pengurus pemakaman jenazah di tempat pemakaman umum Pondok Rangon. Semenjak COVID-19, beban kerja mereka semakin banyak. Setiap hari ada saja kuburan yang harus mereka gali. 3 laki-laki datang, mereka memakai baju azimat, mereka lepas alat pelindung diri mereka satu persatu. Setelah menyisakan kaos dan celana pendek yang melekat di badan, mereka duduk dengan kaki yang diluruskan berselancar. Asep, "Haduh Kang, kita kerja begini kapan kelar ya?" Kodir, eluh mana Sep, cari kerja di Jakarta teh susah. Mana harusnya bersyukur, orang bisa kerja tiap hari dapat duit. Asep, ih Kang Kodir, iya Asep bersyukur tapi dapat duit. Tapi kan gak gini juga Kang, masa Asep juga kudu bersyukur karena tiap hari ada orang meninggal? Kodir, ya Teo gitu pisan, tewing lah, gak tahu, bingung juga aing. Yanto menyodorkan satu botol besar air putih pada Asep dan Kodir. Yanto, udah, ini minum dulu, biar adem. Kita jarang bisa istirahat siang, habis ini paling mobil ambulan datang lagi. Istirahat saja, simpan tenaga. Asep, Mas Yanto, maaf ya. Kemarin Asep gak masuk kerja, seumur-umur jadi tukang gali kubur, baru kali ini Asep kecapean. Sebelumnya mah gali sampai malam juga gak masalah. Yanto, iya gak apa-apa, capek itu wajar. Saya juga capek, Kang Kodir juga capek. Tidak perlu memaksakan diri, bisa-bisa kita yang gali kubur, kita juga yang masuk kubur itu. Kodir, Mas Yanto, ih jangan bilang gitu atuh, ngeri pisan itu mah. Hahaha. Asep, hahaha, Kang Kodir juga takut mati kan? Makanya kalau Asep gak masuk kerja jangan dimarahin. Kodir, aing mana teh paling muda di diu. Aing sama Mas Yanto udah hampir kepala 5. Masa tenaga yang muda begini kalah? Pemuda harusnya kuat, maneh naon, lemah. Asep, kalau Asep kerja banting tulang, capek tapi gak istirahat, terus meninggal, siapa yang tanggung jawab? Orang-orang kalau tukang gali kuburnya meninggal kan enak, tinggal cari tukangnya baru. Lah, kalau Asep meninggal, anak istri gimana? Hari ini aja, ini pundak hampir patah gara-gara peti mati tadi. Kodir, oh iya, berat pisan yang dikubur dekat pohon jeruk ya. Aduh, itu yang berat petinya atau orangnya? Asep, orangnya paling itu. Mungkin kayak di TV-TV, apa dah nama sinetronnya? Azab ya, atau rahasia ilahi. Itu karena banyak dosa jadi berat gitu petinya. Yanto, jangan sembarangan lah. Kita nggak kenal orangnya kok main hakim. Memangnya kamu nggak banyak dosa, Sep? Asep, ya Asep juga ada dosa, Mas Yanto. Kan di TV memang begitu. Yanto, menurut saya sih ada satu peti yang paling berat, peti yang tiap saya angkat selalu bikin hidup jadi tambah sesak. Kodir, peti yang mana Mas Yanto? Yanto, peti yang ukurannya paling kecil. Semua diam, mereka bertiga menengadah, lampu panggung mati pelan-pelan. Selanjutnya, yaitu analisis isi dalam drama. Yang pertama, tokoh. Yanto dan Kodir sebagai protagonis dan Asep sebagai antagonis adalah pengurus pemakaman jenazah di TPU Pondok Rangon. Peran dari ketiga tokoh tersebut sebagai tokoh sentral dan tokoh utama. Alur ceritanya, eksposisi. Yanto, Asep, dan Kodir adalah pengurus pemakaman jenazah di TPU Pondok Rangon. Semenjak COVID-19, beban kerja mereka semakin banyak. Setiap hari ada saja kuburan yang harus mereka gali. 3 laki-laki datang, mereka memakai baju azimat. Mereka lepas alat pelindung diri mereka satu persatu. Setelah menyisakan kaos dan celana pendek yang melekat di badan, mereka duduk dengan kaki diluruskan, berselancar. Konfliknya terjadi. Asep, hahaha, Kang Kodir juga takut mati kan? Makanya kalau Asep gak masuk kerja, jangan dimarahin. Kodir, aing mana teh paling muda di diu. Aing sama Mas Yanto udah hampir kepala 5. Masa tenaga yang muda begini kalah? Pemuda harusnya kuat, maneh naon, lemah. Asep, kalau Asep kerja banting tulang, capek tapi nggak istirahat, terus meninggal, siapa yang tanggung jawab? Orang-orang kalau tukang gali kuburnya meninggal kan enak, tinggal cari tukang yang baru. Lah, kalau Asep meninggal, anak istri gimana? Hari ini aja, ini pundak hampir patah gara-gara peti mati tadi. Kodir, oh iya, berat pisan yang dikubur dekat pohon jeruk ya. Aduh, itu yang berat petinya atau orangnya? Asep, orangnya paling itu.
Mungkin mungkin kayak di TV-TV, apa dah nama sinetronnya? Azab ya atau Rahasia Ilahi. Itu karena banyak dosa jadi berat gitu petinya. Resolusi Yanto. Hus, jangan sembarangan lah. Kita gak kenal orangnya, kok main hakim? Memangnya kamu gak banyak dosa, Sep? Asep. Ya, Asep juga ada dosa, Mas Yanto. Kan di TV emang begitu, Yanto. Menurut saya sih ada satu peti yang paling berat. Peti yang tiap saya angkat selalu bikin hidup jadi tambah sesak. Kodir, peti yang mana, Mas Yanto? Yanto, peti yang ukurannya paling kecil. Selanjutnya, konklusi. Semua diam, mereka bertiga menengadah lampu panggung mati pelan-pelan. Klimaks, oh iya, berat pisan yang dikubur dekat pohon jeruk ya. Aduh, itu yang berat petinya atau orangnya? Orangnya paling itu, mungkin banyak kayak di TV-TV. Apa dah nama sinetronnya? Azab atau Rahasia Ilahi? Itu karena banyak dosa jadi berat gitu petinya. Baiklah, selanjutnya yaitu setting atau latar. Latar tempatnya di pemakaman jenazah di TPU Pondok Rangon. Latar waktunya siang. Latar suasananya tenang, tentram ketika mereka lagi santai atau istirahat, sesak dan gerah ketika lagi kerja. Tema COVID-19. Amanat atau pesan pengarang, selalu bersyukur dengan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing dan jangan mudah mengeluh dengan pekerjaan atau nasib yang kita hadapi. Jangan berburu sangka terhadap orang lain yang tidak kita kenali atau main hakim terhadap kesalahan orang lain. Dialog atau percakapan, contohnya Asep, haduh Kang, kita kerja begini, kapan kelar ya? Kodir, halo, mana Sep? Cari kerja di Jakarta teh susah, mana harusnya bersyukur, orang bisa kerja tiap hari dapat duit. Konfliknya seperti yang tadi, haha, Kang Kodir juga takut mati kan, makanya kalau Asep gak masuk kerja jangan dimarahin. Aing mana teh paling muda di diu, Aing sama Mas Yanto udah hampir kepala 5, masa tenaga yang muda begini kalah, pemuda harusnya kuat, maneh naon lemah. Kalau Asep kerja banting tulang, capek tapi nggak istirahat terus meninggal, siapa yang tanggung jawab? Orang-orang kalau tukang gali kuburnya meninggal kan enak, tinggal cari tukang yang baru. Lah kalau Asep meninggal, anak istri gimana? Hari ini aja ini pundak hampir patah gara-gara peti mati tadi. Kaidah kebahasaan drama, konjungsi kronologis, yaitu seperti setelah, kemarin, sebelumnya. Kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi, yaitu memakai, menyodorkan, memaksakan diri, meninggal, menengadah. Kata kerja suatu yang dipikirkan atau dirasakan tidak ada. Kata-kata sifat atau describe language, yaitu seperti lemah, kecil, sesak, dosa, berat, banyak, patah.